Apakah di meja makan Anda juga tersembunyi pembunuh tak kasat mata penyebab gula darah tinggi? Apakah Anda sering merasa bingung mengapa Anda sudah makan sangat sedikit dan berusaha keras mengontrol diet, tetapi gula darah Anda tetap naik turun tak terkendali seperti roller coaster? Anda mungkin sama sekali tidak menyangka bahwa masalahnya justru terletak pada makanan-makanan yang selama ini Anda anggap sehat, atau bahkan makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Berdasarkan data kesehatan terbaru di Indonesia, prevalensi diabetes pada orang dewasa terus meningkat secara signifikan. Artinya, dari setiap 10 orang dewasa di sekitar kita, setidaknya ada satu orang yang menderita diabetes. Angka ini sungguh sangat mengejutkan. Dan hal yang paling menakutkan dari diabetes bukanlah penyakit itu sendiri, melainkan komplikasi di baliknya yang mampu menghancurkan sebuah keluarga gagal ginjal, stroke, penyakit jantung, hingga amputasi anggota tubuh. Setiap kata ini mewakili penderitaan tanpa akhir dan beban yang sangat berat. Hari ini di saluran nutrisi cerdas saya Dr. Budi Santoso akan mengungkap 10 jenis ranjau gula yang tersembunyi di sekitar kita yang bisa disebut sebagai akselerator gula darah tinggi. Saya akan menghitung mundur dari peringkat 10 hingga peringkat pertama. Saya tidak hanya akan memberitahu seberapa berbahayanya mereka, tetapi juga akan mengupas tuntas secara mendalam mengapa mereka bisa mencelakakan banyak keluarga dan individu. Setelah menonton video ini, Anda akan memiliki kemampuan mata elang untuk mengenali dan menghindari jebakan pola makan ini dengan tepat serta benar-benar menjaga kesehatan Anda dan keluarga dari sumber masalahnya. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik di kolom komentar. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda sebaik mungkin. Baiklah, mari kita tarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengungkap daftar hitam yang menyangkut kesehatan kita ini. Ingat, semakin ke belakang, semakin berbahaya. Mari kita lihat peringkat ke-10. Benda ini mungkin tersimpan di lemari dapur rumah Anda. Benar, itu adalah berbagai macam sereal sarapan yang berjejer di pasaran. Apakah Anda juga sering melihat kemasan di supermarket yang bertuliskan gandum utuh tinggi serat atau ditambah berbagai vitamin? Kata-kata indah ini membuat Anda tanpa ragu memasukkannya ke dalam keranjang belanja, berpikir bahwa saat pagi yang terburu-buru menyeduh semangkuk sereal dengan susu atau yogurt adalah cara yang praktis, hemat waktu, dan terasa sangat sehat untuk sarapan anak-anak atau orang tua. Namun hari ini saya harus memberitahu Anda sebuah kebenaran yang pahit. Anda telah tertipu. Sebagian besar sereal sarapan di pasaran sebenarnya adalah bongkahan gula yang menyamar sebagai makanan sehat. Mengapa saya berkata demikian? Karena sebagian besar dari apa yang disebut sereal ini telah melalui proses pengolahan tingkat tinggi ultra proses. Dalam proses pengolahan, bagian gandum yang paling berharga yaitu dedak dan benih yang kaya akan serat pangan dan berbagai nutrisi hampir semuanya dibuang. Yang tersisa utamanya adalah endosperma yang hanya menyediakan kalori yang tak lain adalah karbohidrat murni. Yang lebih buruk lagi, demi rasa yang lebih enak, produsen akan menambahkan banyak gula sirup atau bahkan lapisan coklat. Anda mengira sedang makan gandum, padahal kenyataannya apa yang Anda makan tidak beda jauh dengan segenggam gula pasir. Karbohidrat olahan ini setelah masuk ke tubuh Anda akan dipecah menjadi glukosa dengan kecepatan yang mencengangkan, membuat gula darah Anda melonjak seketika. Selain itu, sereal sarapan ini memiliki satu kelemahan fatal: kandungan proteinnya sangat rendah. Apa artinya ini? Artinya sereal ini sama sekali tidak menahan lapar. Anda makan semangkuk besar di pagi hari, mungkin belum sampai jam 10 perut sudah keroncongan. Kemudian Anda akan ingin makan lebih banyak camilan dan terjebak dalam lingkaran setan. Jadi jangan tertipu lagi oleh kemasan cantik itu. Jika Anda benar-benar ingin sarapan gandum yang sehat, pilihlah oatmeal Havermut yang paling asli dengan tingkat pengolahan terendah jenis yang perlu Anda masak sebentar, bukan sereal instan 3 in 1. Itulah penjaga gula darah Anda yang sejati, bukan peluru gula yang berbalut jubah kesehatan. Selanjutnya peringkat ke-9 adalah makanan lain yang sangat umum di dunia kuliner kita, mie instan. Pulang kerja larut malam malas masak, atau saat sendirian di rumah bingung mau makan apa? Apakah yang pertama terlintas adalah menyeduh semangkuk mie instan?
Banyak orang menghibur diri sendiri dengan berkata, saya hanya makan mie-nya. Tidak, minum kuah berminyaknya harusnya tidak apa-apa kan? Jika Anda juga berpikir demikian, itu adalah kesalahan besar. Masalahnya justru terletak pada mie itu sendiri. Tahukah Anda bahwa sebagian besar mie instan yang dijual telah melalui proses penggorengan? Proses ini bertujuan agar mie cepat kering sehingga awet disimpan dan bisa cepat lunak saat diseduh air panas. Namun proses ini juga membuat mie menyerap banyak minyak, terutama minyak kelapa sawit yang stabil dan murah namun mengandung lemak jenuh dalam jumlah besar. Jadi Anda mengira hanya makan mie, padahal Anda sedang menelan kombinasi mengerikan antara karbohidrat tinggi dan lemak jenuh tinggi. Mie itu sendiri terbuat dari tepung terigu olahan, kandungan karbohidratnya sangat tinggi sementara serat pangannya mendekati nol. Dampak makanan kalori kosong ini terhadap gula darah sungguh dahsyat. Kita bisa membuat perumpamaan makan semangkuk mie instan itu seperti menyuntikkan 1 dosis pati terkonsentrasi langsung ke pembuluh darah Anda, ditambah 1 tabung lemak jenuh. Ini tidak hanya membuat gula darah Anda meroket dalam waktu singkat, tetapi juga menambah beban lemak darah, memberikan pukulan ganda pada sistem kardiovaskular Anda. Makan seperti ini dalam jangka panjang, jangankan mengontrol diabetes orang sehat pun bisa sakit. Jadi lain kali saat perut lapar, jangan hanya mencari kepraktisan. Luangkan waktu 10 menit untuk merebus mie soba gandum hitam atau mie gandum utuh, tambahkan sebutir telur dan beberapa helai sayuran hijau. Itulah pilihan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tubuh Anda. Baiklah, mari kita lanjutkan. Peringkat ke-8 adalah makanan yang hampir selalu ada di meja sarapan setiap keluarga: roti tawar putih, termasuk roti tawar biasa, roti burger, dan roti manis. Teksturnya yang empuk, aroma gandum yang lembut, baik diisi telur abon maupun diolesi selai atau mentega, semuanya sangat lezat. Tetapi saya sebagai dokter harus membunyikan alarm peringatan di sini. Keempukan itulah yang justru menjadi bagian paling berbahaya. Dalam ilmu gizi, kita menggunakan indikator untuk mengukur kecepatan makanan mempengaruhi gula darah yang disebut indeks glikemik atau glycemic index IG. Semakin tinggi nilai IG, semakin cepat gula darah naik setelah makanan itu dimakan. Berapa nilai IG roti tawar putih? Jawabannya mencapai 70 hingga 75. Apa artinya angka ini? Sebagai perbandingan, nilai IG nasi putih yang biasa kita makan ada di kisaran 60 hingga 70. Jadi, roti tawar putih bahkan lebih tinggi daripada nasi putih. Ini berarti hanya dengan memakan 2 atau 3 lembar roti tawar, kadar gula darah Anda akan naik drastis, seolah-olah menaiki lift berkecepatan tinggi. Pankreas Anda harus segera masuk ke mode darurat, memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menangani gula yang membanjir tiba-tiba. Jika hari demi hari, tahun demi tahun Anda membiarkan pankreas bekerja lembur seperti ini, menurut Anda berapa lama ia bisa bertahan? Mengapa roti tawar putih begitu menakutkan? Karena sama seperti sereal sarapan yang kita bahas sebelumnya. Roti ini terbuat dari tepung terigu olahan yang kulit ari dan benihnya sudah dibuang. Tepung ini hampir tidak mengandung serat, strukturnya sangat longgar sehingga sangat mudah dipecah oleh sistem pencernaan kita menjadi glukosa. Semakin empuk rasanya di mulut itu berarti semakin cepat ia terurai di lambung Anda. Bahkan beberapa penelitian ilmiah terkini menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat olahan dengan IG tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada fungsi otak kita, meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Jadi roti tawar putih yang terlihat polos ini tidak hanya melukai gula darah Anda, tetapi juga bisa melukai otak Anda. Mulai hari ini, gantilah roti tawar putih sarapan Anda dengan roti gandum utuh whole wheat yang tinggi serat atau roti multigrain yang padat. Meskipun teksturnya agak kasar, itu adalah bukti adanya serat pangan yang mampu memperlambat penyerapan gula, menjaga gula darah Anda tetap stabil. Jika makanan-makanan sebelumnya menggerogoti kesehatan Anda secara perlahan, maka makanan yang akan kita bahas selanjutnya ini melancarkan serangan kilat blitzkrieg terhadap sistem gula darah Anda. Terutama peringkat ke-7, sebuah benda yang sering dipuja sebagai minuman bergizi, terutama oleh para orang tua: jus buah. Banyak orang berpikir, bukankah jus buah itu buah yang di blender murni alami tanpa tambahan pasti sehat? Gigi saya kurang bagus, makan buah repot, minum jus saja kan boleh. Ini adalah salah satu mitos kesehatan yang paling keliru. Hari ini saya akan meruntuhkan pemahaman Anda sepenuhnya. Baik itu jus kemasan yang Anda beli di luar maupun jus yang Anda peras sendiri di rumah. Bagi penderita diabetes,
Meminumnya hampir tidak ada bedanya dengan minum air gula. Mengapa kuncinya ada pada satu hal, serat pangan. Saat kita makan buah utuh, kita memakan gula dalam daging buah sekaligus serat pangan dalam jumlah besar. Serat ini bagaikan jaring yang membungkus gula, memperlambat kecepatan penyerapannya di usus sehingga gula darah naik secara perlahan. Namun begitu Anda memasukkan buah ke dalam juicer atau blender pisau yang berputar kencang akan menghancurkan sebagian besar serat pangan tersebut. Yang Anda dapatkan adalah segelas fruktosa cair terkonsentrasi yang telah kehilangan rem seratnya. Saya buatkan hitungan sederhananya. Untuk mendapatkan satu gelas jus jeruk ukuran 250 cc, mungkin diperlukan 4-5 butir jeruk. Apakah Anda sanggup makan 5 butir jeruk sekaligus dalam satu waktu? Sangat sulit, tapi meminum segelas jus jeruk mudah sekali. Ini berarti dalam waktu yang sangat singkat Anda memasukkan gula dalam jumlah super banyak tanpa hambatan serat apapun. Gula ini akan menerjang masuk ke dalam darah Anda seperti banjir bandang, memberikan beban bencana bagi pankreas Anda. Beberapa penelitian medis bahkan menemukan bahwa kebiasaan minum jus buah berkorelasi signifikan dengan risiko terkena diabetes tipe 2, sedangkan memakan buah utuh justru bisa menurunkan risiko tersebut. Jadi ingatlah kesimpulan ini, makan buahnya jangan minum jusnya. Anggaplah buah utuh sebagai teman Anda, dan anggap jus buah sebagai musuh yang berbalut jubah kesehatan. Peringkat ke-6, benda ini mungkin tidak mengandung gula, tetapi daya rusaknya terhadap gula darah bersifat tidak langsung namun mematikan. Benda itu adalah alkohol. Aduh, Dokter Budi, saya cuma minum sedikit kok. Ini kan budaya basa-basi. Lagi kumpul teman masa tidak minum 1-2 gelas nanti dikira tidak asik. Saya susah tidur minum segelas kecil anggur untuk bantu tidur boleh kan? Kalimat-kalimat ini sudah terlalu sering saya dengar di ruang praktik. Banyak orang mengira asalkan tidak minum alkohol yang manis seperti koktail dan memilih minuman keras murni seperti whisky atau arak karena tidak mengandung karbohidrat maka tidak berpengaruh pada gula darah. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Serangan alkohol terhadap gula darah bukan secara langsung melainkan dengan menyandera salah satu organ terpenting tubuh kita, hati liver. Hati adalah pusat regulasi gula darah tubuh kita. Saat gula darah Anda terlalu rendah, hati akan mengaktifkan mekanisme yang disebut gluconeogenesis, mengubah cadangan glikogen atau zat non-karbohidrat menjadi glukosa dan melepaskannya ke darah untuk mencegah Anda pingsan karena hipoglikemia gula darah rendah. Namun setelah Anda minum alkohol, hati Anda tidak sempat mengontrol gula darah karena bagi tubuh alkohol adalah racun. Hati harus memprioritaskan seluruh tenaganya untuk memetabolisme dan mengurai alkohol tersebut. Akibatnya, fungsi hati dalam mengatur gula darah terpaksa mogok kerja. Apa akibatnya? Jika Anda minum alkohol dalam keadaan perut kosong atau sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, alkohol akan menghambat hati melepaskan glukosa. Ini bisa menyebabkan Anda mengalami hipoglikemia berat yang bahkan bisa fatal. Anda bisa tiba-tiba pusing, jantung berdebar, keringat dingin, bahkan koma. Dan setelah hipoglikemia, tubuh seringkali mengalami hiperglikemia reaktif. Lonjakan gula darah balik membuat gula darah Anda bergejolak hebat seperti gempa bumi. Minum alkohol jangka panjang juga secara langsung merusak sel-sel hati, menyebabkan perlemakan hati, fatty liver, dan sirosis yang membuat kemampuan Anda mengatur gula darah menurun secara permanen. Jadi bagi para sahabat diabetes, diabetasi alkohol benar-benar bukan barang bagus. Ia seperti teroris. Meskipun tidak membawa bom sendiri, ia akan menyandera polisi di dalam tubuh Anda. Hati membuat seluruh sistem menjadi kacau. Demi keselamatan nyawa, Anda pilihan terbaik adalah tidak menyentuh alkohol sama sekali. Sekarang daftar ini sudah separuh jalan, tingkat bahaya sedang terus menanjak. Peringkat ke-5 adalah sumber kebahagiaan yang tak tergantikan bagi banyak orang, berbagai macam camilan ringan. Jam 3 atau 4 sore perut agak lapar, mulut iseng makan sekeping biskuit. Malam hari duduk di sofa nonton TV, mulut rasanya kurang sesuatu, buka sebungkus keripik kentang. Adegan ini pasti sangat akrab bagi Anda, bukan camilan yang memberi kebahagiaan sesaat ini, sebenarnya adalah gabungan iblis dari berbagai dosa kesehatan. Kita bisa merangkum karakteristiknya dengan istilah 3 tinggi 1, banyak tinggi, gula tinggi, garam tinggi, minyak, dan banyak zat aditif kimia. Kita bicara soal tinggi gula dan tinggi minyak dulu.
Sebagian besar biskuit, keripik, dan kue kering dibuat dari tepung terigu olahan, seperti yang kita bahas sebelumnya, gula pasir atau sirup dalam jumlah besar ditambah berbagai margarin atau mentega buatan. Kombinasi karbohidrat olahan dan lemak jahat ini jika dimakan mustahil gula darah tidak melonjak, lemak darah pun akan ikut celaka. Lalu tinggi garam. Demi rasa yang gurih, camilan seringkali ditambahkan garam dalam jumlah sangat banyak. Diet tinggi garam adalah biang keladi hipertensi darah tinggi. Dan hipertensi, hiperlipidemia, kolesterol tinggi, serta hiperglikemia gula darah tinggi adalah 3 bersaudara jahat yang tak terpisahkan yang akan bersekongkol merusak kesehatan pembuluh darah Anda. Terakhir, banyak aditif. Agar camilan punya warna cantik, aroma, menggoda, dan awet, disimpan lama produsen menggunakan berbagai perasa pewarna dan pengawet. Zat kimia ini meskipun dosisnya dalam batas aman jika dikonsumsi jangka panjang tentu menambah beban detoksifikasi ekstra bagi hati dan ginjal Anda. Yang lebih menakutkan, banyak camilan dirancang dengan sangat cermat. Kombinasi rasa manis asin dan renyahnya akan merangsang otak kita melepaskan dopamin, membuat kita merasa senang dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Membuat Anda makan lagi dan lagi tak bisa berhenti. Jika mulut Anda benar-benar iseng, apa yang harus dilakukan? Ganti dengan segenggam kecil kacang-kacangan panggang tanpa rasa original, beberapa butir tomat cherry, atau potongan timun. Makanan alami ini bisa memuaskan keinginan mengunyah, sekaligus memberikan nutrisi yang sesungguhnya. Selanjutnya, peringkat keempat adalah makanan yang dihasilkan dari metode memasak yang dicintai sekaligus dibenci banyak orang, gorengan. Baik itu ayam goreng tepung, fried chicken, kentang goreng, maupun gorengan lokal yang biasa kita makan saat sarapan atau sore hari seperti bakwan, cakwe, pisang goreng, atau lumpia. Warna kuning keemasan dan tekstur renyahnya hanya membayangkannya saja sudah membuat air liur menetes. Tapi saya harus memberitahu Anda, di balik kerenyahan itu tersembunyi pembunuh kesehatan yang lebih menakutkan daripada gula. Selain yang sudah kita tahu bahwa gorengan menghasilkan banyak lemak trans yang menyumbat pembuluh darah, hari ini saya ingin mengenalkan satu konsep tingkat lanjut yang disebut produk akhir glikasi lanjut atau dalam bahasa Inggris disingkat AGEs, Advanced Glycation End Products. Apa itu AGS? Ia ibarat karat di dalam tubuh. Ketika protein atau lemak dalam makanan bertemu dengan gula tanpa bantuan enzim lalu diproses dengan suhu tinggi, terutama digoreng, dibakar, atau dipanggang, maka zat berbahaya ini akan terbentuk dalam jumlah besar. Gorengan yang Anda makan itu membawa muatan AGS yang sangat banyak. AGS ini setelah masuk ke tubuh akan bertingkah seperti preman, menyerang sel-sel sehat Anda di mana-mana, terutama sel di dalam pembuluh darah. Ia akan memicu reaksi peradangan inflamasi kronis di seluruh tubuh, membuat pembuluh darah Anda menjadi kaku, rapuh, dan kehilangan elastisitas. Ini seperti membiarkan pembuluh darah Anda berkarat menjadi getas dan keras. Bagi penderita diabetes, pembuluh darah kita sudah rapuh karena gula darah tinggi. Jika ditambah asupan AGS dalam jumlah besar, itu sama saja sudah jatuh tertimpa tangga. Ini akan sangat mempercepat datangnya berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal, nefropati, dan kerusakan retina mata, retinopati. Ilmuwan bahkan menemukan bahwa penumpukan AGS berhubungan erat dengan proses penuaan tubuh manusia, serta risiko terjadinya Alzheimer, pikun, dan kanker. Jadi makan gorengan bukan hanya sekadar membuat gula darah naik. Ia secara mendasar mempercepat proses pengaratan dan penuaan tubuh Anda. Demi kesehatan Anda sebisa mungkin, pilihlah metode masak dikukus, direbus, atau dipepes. Jauhi pembunuh beraroma sedap tersebut. Kita masuk hitung mundur 3 besar. Ini sudah masuk level sangat berbahaya. Peringkat ketiga adalah pembunuh tak terlihat yang sesungguhnya. Ia mungkin bersembunyi di makanan Anda setiap hari tanpa Anda sadari. Ia adalah lemak trans buatan. Apa itu lemak trans buatan? Secara sederhana, demi membuat minyak nabati cair menjadi lebih stabil, tahan suhu tinggi, tidak mudah tengik, dan memiliki tekstur padat seperti lemak hewani, ilmuwan menggunakan proses yang disebut hidrogenasi untuk mengubah struktur kimianya. Produk sampingan dari proses ini adalah lemak trans. Lemak ini digunakan secara luas dalam berbagai makanan favorit kita, krim kue yang cantik di toko kue krosan dan pastry yang renyah, biskuit isi krim di supermarket, pie coklat, dan juga krimer yang Anda tambahkan ke dalam kopi. Bisa dibilang ini adalah anak emas industri makanan modern, namun merupakan musuh besar kesehatan kita.
Mengapa saya katakan ini lebih menakutkan dari semua hal yang kita bahas sebelumnya? Karena ia menyerang markas besar sistem kontrol gula darah kita. Penelitian sudah sangat jelas membuktikan lemak trans tidak hanya menaikkan kolesterol jahat LDL dalam darah seperti lemak jenuh, tetapi yang lebih jahat lagi, ia sekaligus menurunkan kolesterol baik HDL. Ini adalah kerusakan tingkat pertama. Kerusakan tingkat kedua yang lebih fatal adalah lemak trans secara langsung mengganggu struktur dan fungsi membran sel kita, menyebabkan resistensi insulin yang parah. Saya buatkan perumpamaan sel tubuh kita ibarat sebuah kamar yang terkunci. Glukosa adalah tamu yang ingin masuk dan insulin adalah kunci untuk membuka pintu kamar itu. Resistensi insulin itu ibarat ada orang jahat yang menyumpal lubang kunci sel dengan lem, sehingga kunci insulin tidak bisa masuk, atau kalaupun masuk tidak bisa diputar. Pintu tidak terbuka glukosa pun hanya bisa menumpuk semakin banyak di dalam darah menyebabkan gula darah tinggi. Jadi lemak trans secara mendasar merusak mekanisme pengaturan gula darah Anda. Kerusakan ini jauh lebih dalam, lebih tahan lama, dan lebih sulit dipulihkan dibandingkan sekadar makan beberapa suap nasi atau gula. Mulai hari ini, belajarlah membaca label, komposisi pada kemasan makanan. Jika Anda melihat kata-kata minyak nabati terhidrogenasi, minyak terhidrogenasi partial shortening margarin, atau krimer nabati, tolong segera letakkan kembali ke rak. Akhirnya kita sampai di peringkat kedua yang paling berbahaya. Bahayanya sangat langsung, sangat kasar, bisa dibilang ini adalah bombardir langsung terhadap sistem gula darah Anda. Itu adalah minuman bersoda dan semua jenis minuman manis lainnya. Saya tahu banyak orang sulit melepaskan diri darinya. Di musim panas yang terik, minum sebotol minuman bersoda dingin atau saat makan bakso dan ayam goreng ditemani segelas es teh manis rasanya sungguh menggoda. Tapi hari ini kita harus memecahkan gelembung manis ini dengan data yang dingin. Tahukah Anda berapa banyak gula dalam satu kaleng soda ukuran 330 ml? Jawabannya sekitar 35 gram. Ini setara dengan 7 butir gula batu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sangat menyarankan asupan gula tambahan harian orang dewasa sebaiknya dikontrol di bawah 25 gram. Anda minum satu kaleng soda saja jatah gula satu hari langsung jebol berantakan. Apa yang terjadi setelah Anda menenggak cairan ini? Karena bentuknya cair, ia hampir tidak perlu dicerna. Gula di dalamnya akan diserap usus dengan kecepatan kilat dan membanjiri darah Anda. Nilai gula darah Anda akan melesat seperti roket dalam belasan menit mencapai puncaknya. Ini seperti memberikan kode merah atau peringatan bahaya tingkat tinggi kepada pankreas Anda. Pankreas Anda akan dipaksa bekerja sampai batas maksimal mati-matian, memproduksi insulin secara gila-gilaan untuk menekan gula darah yang tak terkendali ini. Sekali dua kali mungkin masih bisa, tapi jika Anda membombardir pankreas Anda seperti ini secara rutin dan jangka panjang lambat laun, ia akan kelelahan dan mati yang akhirnya menyebabkan kekurangan sekresi insulin atau kegagalan fungsi. Itulah diabetes tipe 2 yang tak bisa dipulihkan. Jurnal kedokteran terkemuka internasional The Lancet pernah mempublikasikan tinjauan sistematis berbobot yang secara tegas menyatakan konsumsi minuman manis setiap hari secara signifikan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung dan stroke. Jadi tolong jangan ada lagi rasa untung-untungan. Minum minuman manis sama saja dengan minum gula secara harfiah dan itu sama dengan mempermainkan nyawa Anda sendiri. Mulai hari ini isi gelas Anda dengan air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Perubahan kecil ini akan menghemat jutaan rupiah biaya pengobatan kesehatan Anda di masa depan. Para sahabat sekalian, akhirnya kita sampai di juara dari daftar ranjau gula ini. Peringkat pertama ini mungkin sangat di luar dugaan Anda. Ia bukan permen, bukan kue tart, juga bukan minuman. Ia adalah jenis makanan pokok yang berakar kuat dalam budaya kuliner kita dan erat kaitannya dengan berbagai perayaan. Ketan, beras, ketan. Benar, itulah dia. Bacang saat perayaan Pehcun Lemper Wajik, nasi ketan tape ketan, hingga kue keranjang saat Imlek. Makanan-makanan yang penuh kenangan dan lezat ini intinya adalah beras ketan. Tapi hari ini saya sebagai dokter harus memberikan peringatan keras kepada semua penderita diabetes dan orang dengan gula darah tinggi. Ketan adalah biang keladi nomor 1 yang mutlak tidak boleh Anda sentuh. Mengapa ketan bisa mengalahkan semua lawan tangguh sebelumnya dan menduduki takhta raja gula? Kita bicara pakai data yang paling krusial, indeks glikemik IG. Tadi kita sebutkan IG
Roti tawar putih sekitar 75 itu sudah sangat tinggi. Lalu berapa IG ketan? Jawabannya mencapai 86, bahkan dalam beberapa penelitian tembus di atas 90. Ini hampir merupakan rekor tertinggi di antara semua makanan pokok yang umum dikonsumsi. Mengapa bisa setinggi ini? Ini bermula dari struktur patinya. Pati dalam nasi atau mie yang kita makan terdiri dari amilosa dan amilopektin. Struktur amilosa seperti garis lurus enzim pencernaan perlu mengurainya pelan-pelan dari ujung. Sedangkan struktur amilopektin seperti pohon yang bercabang-cabang enzim pencernaan bisa menyerang dari segala arah cabang secara bersamaan sehingga kecepatan penguraiannya sangat cepat. Beras putih biasa kandungan amilopektinnya sekitar 80%, sedangkan ketan kandungan amilopektinnya mendekati 100%. Apa artinya? Ini berarti begitu ketan masuk ke saluran pencernaan Anda, ia akan diurai menjadi glukosa dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hantamannya terhadap gula darah Anda bahkan lebih ganas dan lebih tahan lama daripada Anda memakan semangkuk gula pasir secara langsung. Kita bisa membuat perumpamaan yang paling mengerikan. Makan semangkuk nasi ketan sama dengan meledakkan sebuah bom gula super di dalam tubuh Anda. Kekuatannya cukup untuk membuat gula darah yang sudah Anda jaga seharian runtuh total dalam waktu 2 jam setelah makan. Apalagi olahan ketan biasanya disertai metode masak tinggi, minyak tinggi, garam, dan tinggi kalori. Misalnya lemper yang gurih bersantan atau bacang yang berisi lemak daging dan kuning telur asin itu adalah kejahatan kelas 1. Jadi mohon semua penderita diabetes ingat baik-baik, ketan adalah bom gula super yang berbalut jubah budaya. Ia adalah pembunuh gula darah paling berbahaya di meja makan. Demi kesehatan Anda mohon hindari sejauh mungkin. Hari ini kita telah bersama-sama mengungkap 10 makanan ranjau gula dari peringkat 10 hingga peringkat 1. Dari sereal sarapan mie instan hingga jus buah gorengan lalu lemak trans yang berbahaya, minuman bersoda serta raja gula terakhir kita ketan. Makanan-makanan ini bagaikan racun manis yang berbalut jubah kelezatan. Tanpa pertahanan sedikit pun mereka menggerogoti kesehatan kita selangkah demi selangkah dan merusak kestabilan gula darah kita. Hari ini kita sudah menangkap 10 biang keladi yang bersembunyi di sekitar kita. Sekarang saatnya kita menginjak rem kesehatan dan tidak membiarkan mereka menjadi pedal gas bagi gula darah kita. Tapi saya bicara panjang lebar hari ini bukan untuk membuat Anda merasa takut dan putus asa. Justru sebaliknya, saya ingin memberikan senjata terkuat untuk Anda. Karena dalam perang panjang melawan diabetes ini senjata paling ampuh, paling langsung, dan paling efektif yang ada di tangan Anda adalah pengetahuan dan hak untuk memilih makanan Anda. Mengontrol gula darah bukan berarti Anda harus hidup menderita seperti pertapa yang tidak boleh makan apa-apa, melainkan Anda harus belajar makan dengan cerdas, memilih dengan bijak. Mengenali dan dengan tegas menghindari makanan-makanan ranjau yang kita bahas hari ini adalah langkah pertama Anda menuju kesehatan dan merebut kembali kendali hidup Anda. Ini adalah langkah yang paling krusial. Setiap pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Apakah memilih segelas minuman manis atau segelas teh tawar? Apakah memilih sepotong ayam goreng tepung atau seporsi ikan kukus? Apakah memilih semangkuk nasi ketan atau semangkuk nasi beras merah? Keputusan-keputusan yang tampak kecil. Ini jika ditumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, akan menghasilkan akhir kehidupan yang sama sekali berbeda. Tolong bagikan video ini kepada ayahanda yang hobi makan bacang atau ketan, kepada ibu Anda yang terbiasa sarapan roti tawar, dan kepada setiap teman yang Anda pedulikan di sekitar Anda. Satu tindakan berbagi yang sederhana mungkin bisa mengubah pola pikir makan seseorang, bahkan menyelamatkan kebahagiaan sebuah keluarga di masa depan. Mari kita bersama-sama memperkuat diri dengan pengetahuan dan menjaga kesehatan dengan pilihan yang tepat. Saya doakan setiap teman-teman semua bisa memiliki gula darah yang stabil, serta menikmati hidup yang penuh vitalitas, sehat, dan panjang umur. Saya Dr. Budi Santoso dari Nutrisi Cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.